Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia dengan dosen Bapak Muhammad Imam Gustomi, SHMH. Kami akan menjelaskan materi terkait asas-asas hukum perdata. Sebelumnya, izinkan kami untuk perkenalan terlebih dahulu. Saya Gibradial Muhammad dengan nomor NIM 25080100797. Kami dari Rombel 15. Dengan saya, Dewinta Ruknawati, dengan nomor NIM 25080010134. Dan saya Cantika Prameswari Budi Putri dengan nomor NIM 2508010128. Halo, perkenalkan nama saya Inneke Mary Tanggal dengan NIM 25080010800. Oke, langsung saja masuk pada pengertian asas, yang dimana saya mengambil pengertian ini dari seorang tokoh yang bernama Paul Stockton, yang dimana beliau berkata bahwa asas itu adalah dasar-dasar pemikiran yang melatar belakangi dari pembentuknya perundang-undangan dan juga keputusan hakim. Paul Stockton menjelaskan bahwa asas adalah ide dasar yang tidak tertulis, tetapi tercermin dan dihidupkan dalam aturan-aturan formal dan putusan pengadilan. Hal ini membuat sistem hukum menjadi fleksibel dan mampu beradaptasi dengan nilai-nilai keadilan yang terus berkembang di masyarakat. Oke, selanjutnya yaitu ada pengertian hukum perdata. Nah, hukum perdata yaitu hukum yang mengatur antara hubungan orang satu dengan orang lainnya. Nah, hukum perdata ini lebih memfokuskan pada kepentingan individu atau perseorangan. Hukum ini fokus pada kepentingan perseorangan dan mencakup bidang-bidang seperti perjanjian, warisan keluarga, dan kepemilikan. Berbeda dengan hukum pidana yang berhubungan dengan kepentingan publik. Hukum perdata mengatur hak dan kewajiban dalam hubungan sipil yang setara. Selanjutnya adalah asas kebebasan berkontrak. Asas ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan isi dan bentuk dari perjanjian, selama tidak melanggar kesusilaan, hukum, dan ketertiban umum. Ini mencerminkan bahwa prinsip dasar hukum tidak dapat mengatur isi kontrak secara langsung, tetapi memberikan kerangka yang harus diikuti. Kita dapat mengambil contoh dari asas kebebasan berkontrak, di mana pihak A dan B membuat perjanjian sewa rumah selama 5 tahun. Namun, baru berjalan 1 tahun, pihak A memutus perjanjian secara sepihak tanpa alasan yang jelas, karena ingin menempati rumah tersebut sendiri. Selanjutnya adalah asas kepastian hukum. Dalam asas ini bertujuan untuk memastikan bahwa isi dan pelaksanaan perjanjian dapat dipahami dengan jelas oleh seluruh pihak yang terlibat. Kepastian hukum ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk menyelesaikan sengketa apabila terjadi perselisihan dalam isi perjanjian atau pelaksanaan perjanjian. Selanjutnya adalah contoh kasus dari asas kepastian hukum, di mana pihak C membeli sebidang tanah dari pihak D, tetapi jual beli hanya dilakukan di bawah tangan tanpa akta PPAT dan tanpa didaftarkan ke Badan Pertahanan Nasional (BPN). Beberapa tahun kemudian, muncul pihak lain yang mengklaim tanah tersebut karena sertifikat masih atas nama pihak D. Asas konsensualisme. Asas konsensualisme dianggap sah dan mengikat sejak tercapainya persetujuan antar pihak. Di dalam hal ini, konsensus menjadi inti daripada perjanjian, bukan bentuk atau formalitas tertentu. Contohnya kerjasama bisnis. 2 orang pengusaha bersepakat untuk bekerja sama dalam menjual produk bersama dan membagi keuntungan secara proporsional. Tanpa perlu notaris, perjanjian tersebut sah karena lahir dari kesepakatan bebas dan sukarela. Asas keseimbangan. Asas keseimbangan mengharuskan hak dan kewajiban para pihak dalam suatu perjanjian agar dijalankan dengan seimbang dan adil. Dalam perjanjian yang adil ada keseimbangan antara hak dan kewajiban yang disepakati bersama.
Contoh penerapan asas keseimbangan dalam kontrak jual beli rumah. Dalam kontrak jual beli rumah, penjual wajib menyerahkan rumah sesuai perjanjian, sedangkan pembeli wajib membayar harga sesuai dengan kesepakatan. Tidak ada boleh pihak yang dirugikan. Asas mobilitas atau publicity. Perjanjian yang telah dibuat harus dipublikasikan atau diumumkan kepada pihak-pihak atau orang-orang yang berkepentingan apabila diatur oleh hukum. Perjanjian yang tidak dipublikasikan atau diumumkan dapat menyebabkan adanya ketidakpastian hukum di kemudian hari. Contohnya, sebuah tanah terjual lunas tetapi belum didaftarkan ke BPN. Beberapa waktu kemudian, tanah itu dijual lagi kepada pihak lain yang langsung mendaftarkannya. Karena peralihan hak belum diumumkan atau didaftarkan, transaksi pertama belum memiliki kekuatan hukum terhadap pihak ketiga. Sesuai asas mobilitas, setiap perbuatan hukum harus terbuka dan terdaftar agar sah serta memberikan kepastian hukum. Asas iktikat baik atau good faith adalah asas yang menekankan pentingnya berperilaku baik dalam menjalankan perjanjian. Setiap orang yang melaksanakan hak atau kewajiban, wajib hukumnya untuk berperilaku jujur atau tidak curang dan berperilaku wajar sesuai dengan norma kepatutan dan keadilan dalam masyarakat. Asas ini menghindari adanya perilaku tidak jujur atau curang dalam menjalankan kewajiban perjanjian. Contohnya, dalam perjanjian jual beli, salah satu pihak sengaja menyembunyikan cacat pada barang agar terlihat masih bagus dan layak pakai. Setelah barang diterima, pihak pembeli baru mengetahui kondisi sebenarnya dan merasa dirugikan. Tindakan tersebut melanggar asas iktikat baik karena para pihak seharusnya bersikap jujur, terbuka, dan tidak menipu dalam membuat serta melaksanakan perjanjian. Asas ini menuntut agar hubungan hukum didasarkan pada kepercayaan dan keadilan.